Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut tentang hadis tentang kitab Sahih dari Islam. Kemarin sampai mana ada berdoanya sampai nomor berapa? Ada berdoa sudah selesai. Oh, masih nomor 3. Sekarang nomor 4. Ibu-ibu nyatetnya hafal, yang gak nyatet takut. Baik, yang nomor 4, al-azmu bil mas'alati. Al-azmu dulu pernah saya sampaikan adanya perbedaan antara hadis qadir, hadisun nafsi, ham, dan azm. Ya, sudah saya sampaikan itu. Berarti nomor 4 sudah selesai tadi ya. Baru nomor 4. Enggak, nomor 4 sudah selesai kan kemarinnya. Seingat saya untuk hadis, qadir itu berarti sudah selesai. Asyidatu doa nomor 5 sekarang. Asyidah kalau di dalam Al-Quran ada kalimat asyidda'u 'alal kufar wal hama'u bainahum. Syiddatun itu benar-benar tegas, benar-benar tenangan. Itu namanya syiddatun, tenangan. Doa di dalam masalah doa. Jadi ini gandengannya dengan al-azm tadi, gandengannya dengan al-azm. Kan ada istilah hadisun nafsi. Kalau hadisun nafsi itu lintasan yang di dalam hati atau di dalam akal otak kita yang kemudian muncul dilakukan atau tidak dilakukan atau tidak, itu kan hadisun nafsi. Ada yang lebih rendah lagi, yakni namanya khotir. Yang khotir itu lintasan-lintasan di dalam hati atau di dalam otak kita yang sudah dibayangkan, yang sudah terbayangkan. Dan yang lebih rendah lagi namanya ajis, begitu ya. Kalau ajis itu hanya sekedar lintasan awal yang ada di dalam hati atau di dalam otak kita. Asyidah ini gandengannya dengan namanya azm. Yang namanya azm itu kan berarti sudah berbentuk tekad bulat 100% untuk dilakukan. Itu
itu al-azm. Maka asyidah itu kandungannya di situ. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, tidak boleh kita ngomong wahai Allah, kalau jenengan purun jenengan paringi, dan jenengan boten purun pun diparingi, tidak boleh begitu. Wahai Allah, kalau jenengan mau ya saya diberi, kalau jenengan tidak mau ya saya diberi, tidak boleh begitu. Jadi ibaratnya lewat nyebrang, ya nyebrang, masuk mundur meneng. Dalam masalah doa itu seperti itu asyidah sungguh-sungguh. Ini salah satu contoh Nabi Muhammad itu menyuruh ibu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat suritat mil hafatun lah. Jadi milhafah itu kayak semacam hijab yang dipakai. Itu dicuri, punyanya Aisyah itu dicuri. Maka bacaan tadra'u alaman sariqoha. Maka kemudian ibu Aisyah radhiyallahu anha itu berdoa atas orang yang mencuri milhafah tadi itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, bacaan Nabi SAW yang dulu la tusabbihi, bukan pakai hak ya. Kalau pakai hak itu berarti bertasbih. La tusabbihi anhu ay la tukhaffifi anhu bidu'aiki. La tukhaffifi anhu bidu'aiki. Artinya jangan diperingan. Khaffafa yukhaffifu itu meringankan. Jangan diringankan dari orang yang mencuri apa itu bidu'aiki dengan doa. Artinya bisa main-main, tenanan tegas gunakno tentang orang yang mencuri milhafah tadi itu. Dari mohon ya Allah, ketok tangannya ketokan tenanan semacam itu. Alaihi alithmu alladhi istahaqqahu bisilqati atau bisilqati. Bagi dia itu dosa di mana dia berhak karena dia telah mencuri. Nah, ini contoh doanya ibu Aisyah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperkuat di dalam doa tersebut berkenaan dengan orang yang mencuri milhafah. Ya, sama dengan pakaian langsung kemarin. Yang nomor 6, di antara keseriusan doa kita itu mengulang 3 kali apa yang kita minta. Bahwanya kalau minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu diulang sampai 3 kali, tidak apa-apa menurut itu. Addu'a tabata fi sunnati kama fi hadis Muslim atau bihi an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim. Ini berkenaan dengan qunut nazilah. Ya, ketika ada qura yang 70 dimatikan itu, kan ada 70 qura yang dimatikan. Ketika Rasulullah SAW selesai untuk melakukan sholat, ya, rafa'a sautahu, maka beliau mengangkat suaranya, thumma da'a alaihim, kemudian berdoa atas mereka. Wa kana idza da'a alatan, adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdoa itu 3 kali, diulang 3 kali untuk menekankan. Tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Pas ketika beliau turun nazilah pun juga semacam ini. Ketika mendoakan orang-orang Quraisy yang mengintimidasi, mengisolasi dan sebagainya, beliau juga mengulang 3 kali. Boleh dengan mengulang 3 kali berkenaan dengan doa yang dengan minta. Boleh. Dan itu sunnah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kalau berdoa sudah dipanggil tadi 4 kali. Masih apa kalau besok barang
Sunnahnya Rasulullah SAW berulang sampai tiga kali. Yang nomor 7, ini juga penting sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ad-du'a'u bil jawami'i minad du'a'i. Sering orang mengatakan jam'ul jawami. Jam'ul jawami. Bil jawami. Bil jawami itu artinya begini tuh. Yang namanya jami itu kalimat yang ringkas pendek tapi mempunyai makna yang lebih besar secara makna. Kalimatnya mau sedikit, ya, kalimatnya cuma sedikit, tapi dia maknanya mengandung secara luas. Ayat al-kalamu al-muqtasaru al-mufidu allati yadullu ala akbaril ma'ani bi aqallil al-fadi wal usuli ila al-qubi. Nah itulah maksudnya apa namanya bil jawami. Ayat al-kalamu al-muqtasaru, kalam ucapan al-muqtasaru yang ringkas. Yang ringkas al-mufidu yang berfaedah allati yadullu ala akbaril ma'ani, yang menunjukkan pada posisi akbaril ma'ani, maksudnya yang lebih banyak, yang lebih luas tentang masalah maknanya. Titik tapi isinya kayak contoh. Jadi mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunya hasanah itu dunia yang baik, pendek dia, tapi mengandung makna yang luas. Apa yang disebut dengan dunia hasanah itu menurut dengan selama ini? Dunia hasanah menurut dengan selama ini apa? Dunia hasanah itu pendek. Saya minta kepada Engkau ya Allah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa buahnya? Inilah yang disebut dengan jamul jawami itu. Wafil akhirati hasanah, dan saya minta kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Lah kebahagiaan di akhirat itu apa? Buahnya juga. Nah itulah namanya jamul jawami. Jadi Nabi Muhammad itu yang dengar atau pakai sedikit tapi mantap, tapi maknanya luas. Itu hukumnya sunnah. Contoh lagi, Nabi itu mengatakan begini, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saya tanya dengan wal ghina. Ghina itu nanti suki. Suki apa kira-kira? Lah macam-macam itu kan. Ya suki duit, ya suki ilmu, ya suki pengalaman, suki lepaan, suki bucu. Seperti ngomong sampai dipecah. Itu yang namanya jamul jawami. Allahumma inna nas'alukal huda. Minta petunjuk dalam hal apa-apanya. Nah, carilah doa-doa yang semacam itu tapi mengandung makna yang luas. Contoh lagi, saya sering membaca begini. Allahumma ya yassir wa tu'assir, yassir lana kulla asir. Yassir lana kulla asir. Yang dimaksud yassir lana kulla asir itu berarti kan, wahai Allah mudahkan segala sesuatu yang sulit. Sulit di dalam apa? Ya macam-macam. Itu namanya jamul jawami. Jamul jawami jenisnya saya pakai yang mana kira-kira? Paling banter di satu jagat itu. Ya, siliannya orang tua apa siliannya? Nah, itu. Kita seringkali mendetailkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan fil maut. Enggak tuh betul itu. Kalau Nabi tidak sependek segera tapi maknanya banyak. Clear. Itu yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yastahibu al-jawami'a minad du'a'i wa yada'u masih wa dhalik. Adalah Rasulullah SAW itu suka
Suka apa al-jawami'ah? Kalimat-kalimat yang itu tadi pendek tapi mengandung makna yang luas. Minat doa dari doa wa yad'u masyiwadzalik, dan Rasulullah meninggalkan yang selain itu. Kanjeng Nabi cuma pendek tapi mantap, tapi kemudian maknanya juga luas. Contoh di sini yang dibaca oleh Rasulullah. Ini doa yang maksud yang semacam ini perlu dengan hafal dan doa amalkan. Ya, perlu dengan, maka sebaik-baiknya doa itu diantaranya adalah ketika kita berdoa dengan apa yang dibaca yang doa oleh Rasulullah SAW. Itu namanya doa maksud. Ya, saya ulang, doa yang paling afdal diantaranya ketika kita menggunakan doa yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini dengan pakai doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu, ya, wa huwa ma lam apa wa ini sajanya akan atau amal kalau secara makna kalau kayaknya. Jadi kita apa adanya saja. Min wa syarri ma lam a'mal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Jenengan min syarri ma amiltu, dari kejelekan apa-apa yang saya lakukan. Apa maknanya? Kan jelaskan. Wa syarri ma lam a'mal, dan kejelekan dari apa yang tidak aku amalkan. Ini Jenengan hafalkan dan Jenengan lakukan. Pendek tapi mempunyai makna yang luas. Yang kita lakukan di wakil, banyak yang kita lakukan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak memperinci apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu. Apalagi, nah ini juga doa yang dipakai Rasulullah yang mengandung makna. Allahumma ighfirli khati'ati, wahai Allah ampuni dosa-dosaku. Khati'at, dosa ya khati'at, semua dosa-dosa tidak dirinci oleh Rasulullah. Dan jenengan khati'atnya mungkin ya ngerasani, ya ngelosin sesuatu yang indah-indah itu dan macam-macamnya. Wajahli, dan kebodohanku. Wa israfi, israf itu kan berlebihan, ya berlebihan. Bi amri, dalam perkara-perkaraku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma qilli ma qadabtu wa ma aqartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Silakan dipakai. Nanti bisa jangan ambil di Hisnul Muslim, juga banyak doa-doa begini. Intinya sunnahnya jenengan itu cukup mengambil kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang luas. Pak, saya pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Kalau bahasa Arab tidak boleh. Apa kalau bahasa Arab tidak bisa? Boleh. Kenapa tidak? Di antara yang afdal doa itu ketika kita paham apa yang kita minta. Kalau tadi saya bilang yang pertama, yang di antara yang paling afdal itu ketika kita berdoa dan menggunakan yang dipakai oleh Rasulullah maksud namanya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita paham dengan apa yang kita minta. Jangan sampai kita berdoa tapi tidak paham dengan apa yang kita minta. Ini lucu. Dungo pakai bahasa Arab, malu ditakoni jangan mau berdoa lu pakai aku moco ya. Jadi berdoa di antara yang afdal itu kita paham apa yang kita minta. Justru dengan ketika kita berdoa dan paham dengan apa yang kita minta, itu biasanya lebih khusyuk, lebih mantap. Oke ya, lanjut nomor 8. Ayat bada'a adai binafsi. Jadi kalau seseorang itu berdoa, dia memulai, orang yang berdoa itu ketika dia berdoa memulai binafsi, dengan mendoakan dirinya dulu. Jadi dengan berdoa bawahnya ya, berdoa. Kalau jangan itu kepingin mendoakan orang lain, maka sunnahnya Nabi adalah jangan mendoakan untuk diri jangan dulu pada orang lain. Gitu loh Pak.
Kalau jenengan mendoakan orang tua, redaksinya dari Al-Quran atau Sunnah kan ada Robbil Firli baru wali daya, bukan Robbil Fir wali daya dan kemudian Robbil Firli. Itu yang dimaksud didulukan diri baru yang lain. Coba dengan amati di sini, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yang didulukan adalah Rabbil ighfir lana. Kita ini kadang-kadang satu orang tapi menggunakan redaksi jamak. Itu boleh. Orangnya satu tapi dia pasti ketika berkata memakai redaksi jamak. Itu boleh. Padahal itu adalah kalimat tidak sebenarnya. Allah itu tunggal, tapi di dalam Al-Quran seringkali menggunakan kata-kata kami, dan itu tidak menunjukkan Allah itu lebih dari satu. Untuk ditakdir jenengan satu orang, tapi jenengan menggunakan nahnu. Lah, kalau kalimat yang jamak untuk dipakai oleh orang ketika dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan jamak, itu di dalam rangka untuk mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentakdirkan Allah. Jadi Rabbana ighfir lana baru wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Coba amati lagi di sini. Rabbil firli baru wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Jadi dahulukan kita dulu baru orang lain. Di sini juga Rabbana firli baru walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW itu karena idza dzakara ahadan fada'alahu fada'a bi nafsihi. Dari Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengingat seseorang ketika dalam doanya itu maka fada'a lahu fada'a bi nafsihi. Beliau itu pas ketika ingat sama seseorang, beliau mendoakan orang itu. Tapi sebelum mendoakan orang itu, beliau mendoakan untuk diri beliau sendiri. Nah, itu ya. Yarhamullahu umma Ismail walau tarakat misalkan ainan mu'ina. Oke, kita lanjut nomor 9. Terakhir, taharra al-awqati al-mutahabbati. Kalau jenengan berdoa itu selain dari nomor 1 sampai nomor 8, kalau jenengan berdoa itu carilah waktu-waktu yang mustajabah. Mustahabah itu waktu yang disukai, yang dimaksud waktu yang disukai itu yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasulullah untuk mencari, dan memang waktunya itu adalah waktu yang mustajabah. Tidak sembarangan kita mencari. Ini di dalam rangka untuk ikhtiar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Wa minha jawful lail. Di antara waktu yang mustajabah yang diperintahkan, yang disukai oleh Rasulullah adalah jawful lail, ya, tengah malam atau sepertiga malam yang akhir ketika jenengan sholat tahajud. Itu doa yang masya Allah manjur. Kalau jenengan bisa bangun malam untuk melihat sepak bola Piala Dunia, kenapa jenengan tidak bisa bangun di sepertiga malam untuk berdoa untuk jenengan dan anak-anak jenengan? Bal-balan dibela-bela nih, sementara jenengan anak istrinya tidak bisa dibela lewat doa, itu lucu juga. Tapi kadang-kadang kita lima waktu orang berbeda. Ya, jadi sepertiga malam akhir bagus itu untuk berdoa. Bangun malam hari, doakan anak-anaknya, sebut anak-anak itu yang baik. Bagaimana punya anak yang soleh kalau bapaknya pengimat ngiler atau ayah begini? Doakan anak-anaknya itu. Bangun tahajud, doakan anak-anaknya seperti malam akhir. Itu doa yang
yakin jenengan di sini semuanya tiap hari tahajud. Insya Allah tahajud. Sama bapaknya saya yakin juga tahajud dengan janjian sama bapaknya, Pak, kalau aku jenengan buka kak dalam bulan aku udah bobo, kalau jenengan kak tani, yo, aku tak kuyan yo, baru kamu bareng tahajud bareng, masya Allah, setelah selesai istrinya cium tangan ke suaminya, baru suaminya cium keningnya istrinya, indah sekali, baru berdoa bareng-bareng, ya Allah, nikmatnya luar biasa seperti itu. Ya, sehingga itu molor, sultanan molor. Ini ada yang suami istri yang datang ke sini. Pak Ari suami istri datang ke sini. Lihat. Alhamdulillah. Lumayan. Kalau malam tadi bangun ya, Insya Allah. Bangun yang mana, Pak? Yang kedua, wa bainal adzani wal iqamati. Bainal adzani wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Kalau sudah adzan itu dikumandangkan, ya, itu kan sambil menunggu iqamah, jenengan perbanyak untuk berdoa. Ojo kami ngecekret. Saya tanya umpamanya, antara adzan dan iqamah lebih afdol mana jenengan berdoa dan membaca Al-Quran? Lebih afdol mana jenengan berdoa dan membaca Al-Quran antara adzan dan iqamah? Kalau Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kita di antara adzan dan iqamah itu berbanyak berdoa kepada Allah. Antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Biasanya kalau waktu subuh itu bukan panjang ya. Tapi kadang-kadang antara adzan dan iqamah itu kayak ngecekret, ngomong-ngomong. Jangan ganggu orang lain bermunajat. Makanya kalau di masjid kita ini kan tidak ada puji-pujian yang aneh-aneh. Karena adzan dan iqamah itu untuk orang betul-betul fokus minta sama Allah, munajat kepada Allah. Jangan diganggu dengan jenengan yang puji-pujian yang tidak karuan itu. Apalagi ngecekkan dengan karuan, ini fokus semuanya. Berdoa yang baik. Ya, itu wa bainal adzani wal iqamah. Yang ketiga, waktu yang mustajab untuk berdoa wa fi sujudi. Pas ketika jenengan sedang sujud. Ketika jenengan sedang sujud itulah waktu yang mustajab untuk jenengan berdoa. Maka Nabi bilang, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah pas ketika dia itu sedang bersujud. Fa'tilu doa, maka perbanyaklah doa. Dan dulu sudah bahas doa yang gimana yang dimaksud ketika berdoa di dalam sujud. Tak perlu saya ulang lagi. Yang nomor 4 apa lagi? Wa'id dan nidai. Pas ketika sedang azan. Kalau tadi antara adzan dan iqamah, kalau yang ini wa'idah adzan, wa'idah nidai, pas ketika ada orang adzan. Jadi pas ketika ada orang adzan itu kan sunnahnya jenengan jawab. Ya, kalau orang itu membaca Allahu Akbar, jenengan baca Allahu Akbar. Disitulah jenengan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lek ono wong adzan itu aja ngomong ae. Dengarkan, jawab sambil jenengan berdoa, itu etikanya. Ya orang adzan cuma cekrek. Ya, tolonglah kalau ada orang adzan diam, menang. Hargai orang adzan itu. Kalau sahabat Rasulullah, kalau Bilal adzan itu diam. Kita kadang-kadang ada orang adzan itu, dia padahal ya bodoh bersatu cite, kita juga ngomong, gitu. Itu jadi nggak tahu ngaji. Belum pernah ngaji malu lali. Ya. Jadi indah pas ketika adzan itu doa yang mustajab. Apalagi wa'idal ba'si, pas ketika ada yang menyebut al-ba's itu musibah, ada yang menyebut pas ketika sedang perang atau ketik.
Pas ketika jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang itu berdoa, nah, itu juga waktu yang mustajab. Apalagi wa ba'da asrin yaumul jumu'ah. Wa ba'da asrin yaumul jumu'ah. Setelah asar, waktu setelah asar pada hari Jumat. Kemarin sudah kita bahas di adab yaumul Jumat, sudah ingat ya? Di akhir-akhir waktu setelah asar pada hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Wis oleh Allah dikumpul doa yang betul. Kapan lagi? Wa yaum Arafah. Yaum Arafah, pada hari Arafah ketika jenengan sedang wukuf di Arafah, itu mustajab. Kalau jenengan haji di sana pada tanggal itu jenengan betul-betul berdoa. Kapan lagi? Wa inda nuzulil matar. Matar itu apa? Hujan. Wa inda nuzulil matari, ketika turun hujan. Jenengan lek kudu hujan aja gremeng, aja berundal. Di samping memang hujan diturunkan oleh Allah itu ada fadilah, ya, ada keutamaan. Di antaranya di situ berbanyak berdoa kepada Allah ketika hujan. Oh, malah kita ini hujan malah pas senang. Bingung juga dengan kayak hutan, bingung kakek hutan, bingung terus kali ya Allah. Dek panas bingung, dek adem bingung terus kali ya Allah. Kalau jenengan itu pengen Allah itu ridho dengan apa yang jenengan lakukan, maka hal pertama yang paling jenengan harus lakukan adalah jenengan ridho dulu dengan apa yang Allah lakukan kepada jenengan. Iya maksudnya Pak. Saya ulang. Kalau jenengan ingin Allah itu ridho dengan apa yang jenengan lakukan, maka hal pertama dulu yang harus jenengan lakukan adalah jenengan harus ridho dulu dengan apa yang Allah lakukan kepada jenengan. Clear ya Pak? Jenengan untuk Allah ridho kepada jenengan, sementara jenengan gak ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Itu kalian kabeh. Dikai hujan jenengan gak ridho, dikai panas jenengan gak ridho, dikai duwe mediti gak ridho. Malu jenengan untuk Allah ridho kepada jenengan juga lucu. Itu adalah jenengan kayak musibah gak ridho, dikai sakit gak ridho, tapi jenengan minta ya Allah ridho, saya minta jenengan ridho pada saya. Yuraiso wali-wali jenengan. Paham maksud saya ini Pak? Maka hidup itu memang harus diawali dengan biro. Lek wis rilo kudu legowo, lek wis legowo kudu trimo, lek wis trimo kudu amorogo. Lek supaya amorogo terus seharusnya santoso baru rahayu. Lek wis rahayu kok ana seni gembira, lek wis gembira wilujengan baru ditambahi maksudi kawero. Nah yaitu lakono disebut iso. Ya, paling terakhir namanya maksudi kawero. Maksudi kawero itu untuk ilmu terus, nambah ilmu terus. Tapi diawali dengan gimana kita bisa duduk bersama untuk nuntut ilmu, ngaji kalau rilo bahwa terima amorogonya gak dilakukan, hanya bisa. Ya, jadi rilo awalnya dengan rilo bahwa terima baru amorogo. Terakhir, kapan? Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Cari waktu-waktu seperti itu. Baik, nanti didiskusikan sebelum saya lanjut di adab yang lain. Saya sambung dengan adab zikir. Setelah ada doa baru ada zikir. Monggo silakan ada yang disampaikan. Itu ada kita harus mendengarkan. Artinya setiap ucapan orang yang ada itu harus kita dengarkan dengan seksama. Nah, kapan waktu kita berdoa? Sedangkan
keluarga habis selesai dia lanjut lagi gitu. Baik. Ketika jenengan sujud sambil jenengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, kita bisa nggak berdoa di sini? Bisa. Betul, sama. Pas ketika jenengan sedang sambil menjawab sambil mendengarkan, di situ jenengan berdoa. Berdoa itu kan tidak harus formal angkat tangan, formal apa jenengan tidak. Kan bisa kan jenengan itu berdoa dengan tata-tata bisa berdoa, bisa menjawab, sambil berdoa sama Allah bisa. Sama seperti ketika sujud. Kan jenengan pas ketika sujud sambil membaca subhanallah, itu kan momen-momen untuk membaca zikir. Tidak mungkin jenengan langsung seperti itu saja. Jadi ada doa-doa yang kita baca dalam konteksnya tidak harus bersifat formal. Apa namanya formal sambil berkata. Bisa dengan mendengarkan di dalam sambil mendengarkan itu kan jangan nyambung sama Allah kita sama Allah. Bisa nyambung. Ada yang lain? Pak. Ini keterkaitannya dengan doa tadi Ustaz. Mohon diberi penjelasan yang konkret istilah kita ridho dulu baru Allah ridho itu seperti apa? Itu kami belum bisa memahami. Baik. Jadi makanya saya mengatakan begini, kenali Allah dulu maka engkau akan bahagia. Kenali Allah maka engkau akan bahagia. Konkretnya kita ridho dulu baru kemudian Allah ridho. Begini Bapak, kita paham bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan bukan kita yang sebagai Tuhan. Kita paham bahwa yang ngatur segala kehidupan itu adalah Allah, bukan kita yang mengatur. Allah itu mempunyai 3 hukum. Allah itu mempunyai 3 hukum. Ada al-ahkam asyariyah, ada al-ahkam al-qadariyah, dan al-ahkam al-jazaiyah. Ini sudah saya pernah sampaikan. Tidak tahu masih ingat atau tidak. Kalau yang namanya al-ahkam al-syariyah, jadi yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat di dalam agama ini, halal, haram, perintah, larangan, itu adalah merupakan Allah Maha Penentunya. Karena Allah itu adalah Al-Malik, sekaligus Allah itu adalah Al-Mutatahhir. Awali dengan ridho melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hukum syar'i. Ini dulu. Clear ya? Wong sak durunge njaluk Gusti Allah, wong kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak itu. Itu artinya mental mutafik. Dulu pernah saya sampaikan mental mutafik. Mental mutafik itu hanya menuntut hak sementara dia tidak melakukan kewajiban. Ini kesalahan. Kita belum melakukan apa yang sudah diperintah oleh Allah, wujud-wujudnya kita minta Allah itu kepada kita, tidak bisa. Itu namanya al-ahkam al-syariyah. Yang kedua ada namanya al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan takdirnya ini. Itu penentunya juga Allah. Dikasih musibah, dikasih cobaan, dikasih seneng, dikasih pahit, kasih duit akeh, tidak duit akeh, itu semuanya penentunya Allah. Jadi kan harus konkretnya harus ikut dulu. Memang yang menentukan senang tidak senang, pahit tidak pahit itu ya Allah. Ya, gak usah kalian juga. Dan kemudian yang ketiga adalah al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu ya berkenaan dengan surga, neraka, pahala, dosa. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Konkretnya adalah lakukan kewajiban dulu baru jenengan dapat hak. Jenengan kerja dulu baru dapat gaji. Jenengan kerja dulu baru dapat bayaran. Jangan tutup Allah meridhoi jenengan sementara jenengan belum ridho dengan apa yang dilaksanakan oleh Allah. Itu konkretnya begitu. 3
Kita dalam bahasa taskatun nafas itu berarti kita sudah mulai beretika sama Allah. Apa begini kira-kira? Jenengan sebagai pegawai, orang kerja jalur bayaran itu, orang kerja jalur bayaran kira-kira sudah ada ini. Saya tidak menyamakan antara Allah dengan manusia, enggak. Etikanya begitu. Makanya ada tadi saya bilang mental mutafif. Gambarannya mental mutafif itu wailun lil mutaffifin. Itu memang yang ditunjukkan oleh Allah berkenaan dengan masalah timbangan. Itu salah satu contoh saja. Jadi kan buka di tafsir Juz Amma punyanya Syekh Al-Utsaimin. Nanti di Nurul Hikmah itu kalau sampai surat Al-Mutaffifin akan nyampe itu. Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang yang mental mutaffif itu dia lebih cenderung menuntut haknya, sementara dia itu malas untuk melakukan kewajibannya. Dalam etika kita sebagai hamba Allah kepada Tuhan Allah, maka yang benar adalah sebelum kita menuntut Allah, maka kita harus melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Itu konkretnya begitu. Makanya nanti saya gandeng lagi, coba lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Tidak hanya berhenti di situ. Falias tajibuli baru yu'minu bi. Sebelum jadinya doa itu Allah mengatakan falias tajibuli baru yu'minu bi. Jawab panggilanku dulu, beriman kepadaku dulu, baru jadi maksudnya begitu. Maksudnya perintahnya dulu lakukan, baru minta. Kerja dulu, baru dapat bayaran. Itu konkretnya seperti itu. Kita selama ini tidak punya adab sama Allah, menuntut Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, jalur pahala, jalur rezeki lancar, macam-macam. Tapi giliran di kolom taat, kolom manut, gak gelem, itu lepas maksud saya itu begitu. Itu jenis kurang ajar. Anaknya jalur duit terus, tapi yang dikongkong kalau bapak ibu buatan, itu jenis. Dan jenengan kan sering nolaknya anak jenengan mengumpul itu dikongkong gak tahu kan yang dong jalur tak. Saya jadi sama ini, dia mau itu sampai kepada Allah. Dia mau itu sama Allah. Sama Allah kata tapi jalur tak ada di sini. Jalur segini lancar, jalur ini tapi kalau kita sholat, uang ya. Begitu kami sholat itu uang dia nanti. Nah, proses kita jaga sana. Makanya saya minta saya mengajak jenengan untuk enggak level. Lewat kelas hiji sekali-kali enggak kelas 2 ojo kelas 1 ya, nando levelnya itu enggak tidak beragama itu. Ada yang lain? Down. Mari kita selesai. Sudah masuk ke oh sudah ya, ditutup bedanya. Insyaallah pertemuan di bulan depan di Ahad pertama kita bahas tentang adab zikir. Etika kita kalau wirid itu gimana? Dan kemudian wirid yang sesungguhnya itu kayak apa? Apakah wirid itu berarti muter tasbih atau bagaimana? Dan hukumnya zikir pakai tasbih itu kayak apa? Nanti insya Allah di bulan depan akan kita bahas. Dan seharusnya zikir itu kayak apa? Dan menurut orang-orang tasawuf itu zikir itu ada berapa? Kalau menurut orang tasawuf itu zikir itu ada 7. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalbi, ada zikir sir, ada zikir roh, ada zikir kopi, dan ada zikir akwal kopi. Itu menurut orang tasawuf. Kita ini orang tasawuf itu bukan saudara. Dan jangan a priori dulu tentang mana tasawuf. Makna tasawuf itu yang wakil dan mana yang sebenarnya yang diakui. Kalau Sakira dan ini mengatakan jangan buru-buru mengatakan sesat untuk kata-kata tasawuf. Itu Sakira dan diri. Ketika makna tasawuf itu mempunyai makna tazkiyatun nafas, yaitu karena memang inti daripada tasawuf itu adalah membersihkan hati. Nanti kita bahas insyaallah bulan depan.
bermanfaat. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha